Nah, di sini saya akan membahas yaitu perancangan desain minimum sistem ATmega dengan Proteus. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan pengertian Proteus secara umum. Yang pertama itu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program dan terdiri dari CPU, Central Processing Unit, memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti analog to digital converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Nah, untuk pengertian secara umumnya, microcontroller itu yaitu sebagai suatu sistem komputer yang di dalamnya ada IC yang dikemas digunakan untuk berbagai alat. Nah, di dalamnya sebelum digunakan itu harus diisi program terlebih dahulu. Nah, di microcontroller ini terdapat bagian yang terpenting. Di sini kita akan membahasnya. Yang pertama ada rangkaian reset. Fungsi rangkaian reset ini adalah untuk merestart program sehingga kembali ke program awal. Jadi, semua yang tersimpan di dalam program akan kembali ke awal semula. Yang kedua, ada rangkaian clock. Rangkaian clock ini berfungsi sebagai pemberi denyut jantung yang memberikan denyut-denyut nadi bagi sebuah microcontroller. Tanpa clock, program dalam microcontroller tidak akan jalan atau dieksekusi. Yang terakhir ada rangkaian downloader. Rangkaian downloader ini berfungsi untuk sebagai jembatan penghubung antara sistem minimum dengan PC agar program dapat diisikan dari PC ke dalam microcontroller yang telah dibuat. Nah, terima kasih. Untuk itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya nanti saya akan simulasikan dengan software Proteus. Oke, baik. Di sini saya akan membuat atau mensimulasikan desain minimum sistem ATmega dengan Proteus. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam software Proteusnya. Nah, ini tampilan Proteusnya. Kita langsung ke masuk bagian ISIS atau skematik. Oke. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, kita di sini membutuhkan microcontroller. Nah, di saat ini kita menggunakan microcontroller yang bertipe ATmega 16. Oke, mari kita cari. Oke, baik. Taruh sini. Saya akan zoom biar lebih jelas. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, sebelum membuatnya, yang pertama perlu kita ketahui adalah membuat rangkaian reset. Yaitu di sini rangkaian reset masuk ke pin 9. Nah, di sini ada tulisan reset yang di atasnya ada tulisan bergaris. Ini maksudnya adalah bahwa jika itu aktif low atau berlogika 0, artinya jika low atau 0 ini akan melakukan reset. Oke, langsung saja. Yang pertama kita membutuhkan resistor. Ini resistor. Terus yang kedua kita membutuhkan kapasitor. Di sini kita membutuhkan kapasitor yang elektronik aluminium yang ada garis-garisnya ini. Oke, taruh sini. Nah, biar lebih jelas, enak saya balik saja. Ini juga saya balik. Nah, terus kita sambungkan yang resistor ini positif ke kapasitor
positif ini. Di sini kita juga membutuhkan terminal, yaitu power. Power ini kita hubungkan ke ini yang atas, resistor dengan tegangan 10K. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan ground. Kita sambungkan ini, yang garis-garis ini dia negatif, kita sambungkan ke ground. Oke, nah ini adalah rangkaian reset. Sebelum itu, untuk bisa menekan atau mengaktifkan ini microcontrollernya, kita juga membutuhkan yang namanya switch atau tombol. Kita cari switch. Kita gunakan switch yang aktif. Oke. Taruh sini. Lalu kita sambungkan jalurnya. Ini kita sambungkan ke ground. Oke. Selain itu, di sini juga membutuhkan yang namanya output. Output ini. Output juga ini kita sambungkan. Terus outputnya ini kita beri nama reset. Oke. Terus untuk bisa sambung ke sini kita juga membutuhkan input. Input ini kita sambungkan, hubungkan ke pin 9 reset. Ini di sini juga kita beri nama sama reset. Oke. Di sini sudah jadi untuk rangkaian resetnya. Terus langkah kedua, kita membuat rangkaian clock. Nah, untuk rangkaian clock itu nanti kita hubungkan ke pin 13 sama 12 atau Xtal 1, Xtal 2. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita membuat rangkaian clock yaitu eksternal atau kristal. Oke, ini. Kita taruh sini. Terus yang kedua, kita membutuhkan kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor nonpolar. Ini. Ini juga kita balik. Oke. Kita hubungkan ini ke sini. Ini juga kita hubungkan. Oke. Dan jangan lupa kita juga membutuhkan ground. Ini kita masukkan ke jalur ground ini juga. Nah, dan jangan lupa untuk nilainya ini, kapasitor ini
kita menggunakan kapasitasnya yaitu sebesar 22 picofarad. Ini juga sama 22 picofarad. Oke. Kita juga membutuhkan output. Kita membutuhkan dua output. Kita sambungkan. Ini juga disambungkan. Jangan lupa kita memberi nama outputnya. Misal kristal 1. Ini juga jangan lupa dikasih nama sama kristal 2. Oke. Selain output, kita juga membutuhkan input untuk masukkan ke jalur pin 13 sama 12. Input. Kita hubungkan. Ini juga dihubungkan. Jangan lupa diberi nama sama kristal 1. Ini juga beri nama kristal 2. Oke. Di sini sudah jadi untuk rangkaian clocknya. Nah, selanjutnya itu kita rangkaian downloader. Rangkaian downloader ini sebenarnya sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan dengan cara ini, ngeklik microcontrollernya ini, klik 2 kali atau double klik. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini untuk CK cell fuse ini kita rubah atau kita ganti ke eksternal. Ini bebas terserah. Di sini saya menggunakan eksternal kristal medium frekuensi. Nah, untuk clock frekuensinya juga sama. Kita menggunakan sesuai eksternal kristalnya yaitu 8 MHz. Jadi kita isi 8 MHz. Oke. Oh ya, kita juga memasukkan program filenya. Di sini saya akan masukkan program filenya. Baik, oke. Nah, ini program sudah selesai. Bisa kita simulasikan dengan cara mengeklik ini, simbol play ini. Kita klik atau mensimulasikan rangkaiannya ini. Nah, di sini terlihat berkedap-kedip sesuai urut dari atas ke bawah. Jadi rangkaian ini sudah bisa berjalan. Nah, untuk mematikannya kita cukup klik ini, maka programnya akan berhenti. Untuk menjalankannya kita klik ini. Bisa dilihat port A ini akan berjalan ke bawah. Nah, seperti itulah membuat desain minimum sistem ATMECA dengan software Proteus. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.